ini kan masalahnya cukup rumit ya. Karena kalau sudah bicara kurs ini kan bicara perekonomian secara global antar negara. Nah, tapi sisi lain kita ini kan banyak dipengaruhi oleh dolar Amerika ya. Jadi kan jadi kalau dilihat dari sisi cadangan devisa ya, ini kan kurs terhadap mata uang asing atau falas ya sangat merugikan. Ya jelas kalau impor kita tidak direm ya kan menguras cadangan devisa. Nah kalau sudah menguras cadangan devisa ini ya akan berpengaruh terhadap standing out perekonomian Indonesia, karena ukurannya adalah seberapa besar cadangan devisa kita, karena itu adalah indikator kemampuan suatu negara untuk mengimpor. Ya, ini yang jadi persoalan itu. Nah selain itu juga kita melihat sisi ekspor kita. Sebenarnya kalau ekspor kita juga cukup kuat, nah ini bisa secara perlahan tapi pasti akan mengerem kemerosotan kurs rupiah terhadap dolar kan gitu kan. Karena dengan ekspor yang kuat, ini juga otomatis cadangan devisa kan bertambah. Kan gitu Pak. Jadi di situ sebetulnya di neraca pembayaran itu kan hanya ekspor dan impor, baik barang maupun jasa. Kan itu Pak. Nah, persoalannya adalah sekarang ini kita juga masih banyak bergantung impor, apalagi ini menyangkut musim kemarau yang panjang, ini sangat mungkin nanti akan impor beras, ya kan? Ya. Belum lagi impor yang bahan baku ataupun impor barang jadi yang memang sudah menjadi program masing-masing perusahaan, ini yang akan menjadi persoalan tersendiri gitu. Nah, tapi memang ada cara lain sebetulnya ya, ini kebijakan dari Bank Indonesia kan? Ya, bagaimana mengendalikan kurs ini. Nah, bisa jadi Bank Indonesia membuat kebijakan untuk melonggarkan suku bunga ya, untuk sebenarnya gini, kalau untuk menarik atau mengurangi uang beredar ya dinaikkan suku bunga. Nah, tapi nanti juga akan terjadi suatu kontraksi dengan kebijakan investasi. Nah, kalau suku bunga naik kan sudah akan turun. Nah, padahal investasi harus digalakkan. Ini yang menjadi persoalan Pak. Jadi istilahnya kalau dalam penyakit itu ya terjadi penyakit-penyakit yang saling ini dalam kedokteran kan ada istilahnya. Jadi kalau ini dikurangi ini bermasalah, kalau dikurangi itu kronis ya. Itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Ya, ini gejala yang umum sebetulnya kalau menjelang akhir tahun ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang perlu valuta asing, menutup atau mengangsur utang. Ini juga jadi masalah Pak. Berakibat pada kenaikan kurs. Kan butuh dolar, butuh valuta asing. Nah, kalau banyak dibutuhkan berarti kurs akan naik. Gitu. Ini kan akhir tahun, menjelang akhir tahun. Itu yang jadi gejala umum selama ini. Jadi menjelang akhir tahun, menjelang musim ini perusahaan-perusahaan banyak yang memborong valuta asing, butuh valuta asing untuk membayar utang. Kan gitu Pak. Itu di pasar uang akan terjadi interaksi sehingga kurs akan naik gitu. Kan itu Pak. Kalau utangnya kita naik, kemarin kan kita matok utang 14.000, karena jadi nambah utang itu. Nah, utang tidak begini, kalau dalam valuta asing ya utang akan membengkak. Jadi pengangsuran juga akan bertambah. Ya memang banyak dirugikan kalau terjadi kenaikan kurs terhadap dolar itu. Ya, utang jadi membengkak. Nah, bisa jadi untuk ini masuk valuta asing, misalnya investasi, kemudian juga pinjaman baru. Nah, itu baru akan ngerem. Karena banyak dolar. Kan kalau kita pinjam di dolar kan dolar atau valuta asing. Nah, otomatis nanti bisa mengerem. Jadi valuta asing yang ada, yang kita miliki besar dalam cadangan devisa itu. Gitu Pak. Jadi kita melihat kalau dengan kurs itu Pak, pengekspor diuntungkan ya? Ya sebetulnya bergantung Pak. Ya kalau misalnya dengan ekspor yang biasanya dalam rupiah yang diuntungkan, bukan dalam dolar. Nah, misalnya harga ini 5 dolar. Nah, sekarang kursnya dari 15 jadi 16 ya. Nah, jadi kan jumlah yang dia peroleh dalam rupiah naik. Dolar sih tetap, rupiah naik kalau ekspornya tetap gitu ya. Ya sekarang kalau 1 dolar 15.000, kalau saat kita ekspor ternyata 15.000, sekarang kita ekspor 16.000 kan. Jadi ada kenaikan 1.000 karena kurs. Kenaikan karena kurs, bukan karena volumenya. Beda Pak. Yang sehat adalah naik karena volume. Oh gitu Pak. Iya. Sekarang jual barangnya sama. Nah, tapi nanti akan berbalik. Memang dia dapat naik, tapi nanti impor naik, ya sama saja. Itu masalahnya Pak. Jadi kenaikan ekspor karena kurs itu tidak sehat. Itu semu. Karena akan berbalik kalau diimpor juga nambah gitu kan. Iya dong. Kalau saat ini pasar kita bebas gimana sih? Biar maju patok patok Pak sekian gitu dolarnya. Oh, ya sekarang kan kurs pasar. Jadi bebas, makanya naik turun. Rugikan apa bukan dipatok Pak menurut? Ya bergantung Pak. Kalau cadangan devisa kita kuat, ekonomi kita kuat ya lebih baik yang kurs tetap. Nah, kurs ini mudah dibangun mudah diserang. Atau seperti Malaysia waktu itu kurs tetap. Ya ada plus dan minus ya. Bergantung pada kondisi ekonomi kita. Kalau ekonomi itu stabil, cadangan devisa kuat, ya perusahaan tetap. Jadi ya seperti bensin juga gitu kan. Bulan depan naik lagi, terus turun lagi. Nah itu. Ya itu risiko pasar bebas. Kalau mekanisme pasar seperti itu. Tapi kalau dipatok sekian tak, tapi di luar negeri kan bergejolak gitu. Gitu. Jadi kalau pemerintah nggak mau pusing ya bebas aja gitu. Ya kan? Gitu Pak. Jadi setiap kebijakan itu ada untung dan ruginya, ada plus minus. Gitu. Kalau kita pasti pakai dinar atau syariah gimana Pak? Ya sebenarnya gini, kalau mau sehat ekonomi itu ya kita kurs valuta asing ya bilateral, bukan multilateral. Maksudnya Indonesia dengan Arab sendiri, Indonesia dengan Malaysia sendiri, dengan Ringgit, Indonesia dengan Jepang.